Brigita. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman Kingdom Kids. Wah, senang sekali kita dapat berjumpa dalam ibadah online Kingdom Kids. Sebelum mulai ibadah, Brigita ingin membacakan beberapa peraturan untuk teman-teman taati. Yang pertama, teman-teman tidak boleh makan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, teman-teman tidak bermain-main dan mengobrol pada saat beribadah. Dan yang ketiga, siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kepada malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya dengan panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Kingdom Kids. Wah, Kak Dewi, gak kerasa ya kita udah masuk tahun 2022. Wah, tepuk tangan dulu dong, kita mengucap syukur sama Tuhan. Adik-adik yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, kakak mau lihat. Wah, luar biasa. Gak kerasa ya, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata sampai kita bisa ada di tahun baru. Adik-adik siapa nih yang kemarin rayain tahun baru? Boleh angkat tangannya? Wah, Kak Dewi waktu tahun baru ngapain? Main petasan gak, Kak? Oh, nggak main petasan adik-adik. Di sini saja. Oh, di rumah saja. Adik-adik di rumah saja juga kan? Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tahun yang baru dengan penuh sukacita,
dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menaikkan syukur kita karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau disenangkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Allah kita. Siapa di sini yang mau mengucap syukur, boleh angkat tangannya yang tinggi. Wah, yuk kita nyanyikan satu lagu ini ya. Tepuk tangan yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi ya, dari awal kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi ya, sebelah kiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita ulang dari awal ya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita menari buat Tuhan Yesus. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Wah, adik-adik hebat sekali nih jogetnya. Siapa yang mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yes, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya adik-adik. Semuanya siap? Ya. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Adik-adik ikutin gerakannya kakak ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ulang lagi dari awal ya, tangannya di depan sini yuk. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wah, adik-adik luar biasa nih. Kayaknya di tahun yang baru ada sukacita yang baru ya Kak Dewi. Pasti dong. Nah adik-adik, sekarang siapkan posisi yang paling nyaman dan yang paling baik ya tentunya. Karena kita mau lebih lagi menaikkan syukur kita, menaikkan terima kasih kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, untuk semua hal kebaikan Tuhan yang sudah Kau perbuat di dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan, karena Kau begitu baik. Kami mau datang Tuhan ke hadapan-Mu, kami mau mengucap syukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
kasih Roh Kudus, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang kami boleh terima sampai saat ini. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Yang luar biasa. Yang berkuasa. Yang perkasa. Yang mulia. Yang kudus. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu dan kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Salam Kingdom Kids, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sudah masuk tahun 2022 sekarang. Semuanya sehat-sehat kan? Sudah pada sarapan? Sudah pada mandi? Sudah pada sarapan? Semangat semuanya ya. Ini tahun 2022, tahun baru. Kalau gereja kita punya tema tahun ini, yaitu tahun paradigma baru. Adik-adik pernah dengar nggak apa itu paradigma? Atau ada yang paham nggak apa itu paradigma? Belum ya? Oke, paradigma itu sederhananya adalah kerangka berpikir. Ibarat layang-layang, ada yang pernah main layangan di sini? Anak laki-laki biasanya. Nah, layang-layang itu sebelum kertasnya ditempel, itu ada dulu bambunya ya, buluh, ada kerangkanya yang pertama dibuat sebelum menempelkan kertasnya. Nah, jadi kerangka itu kita sebut dengan paradigma. Kerangka kita berpikir itu adalah sesuatu yang baru di tahun ini. Jadi kita punya kerangka pemikiran yang baru, paradigma yang baru di tahun 2022. Oke adik-adik, oh iya kakak mau nyapa dulu nih sama adik-adik. Yang Little Lamb, siapa nih yang Little Lamb? Ini sudah pada di depan laptop atau sudah pada di depan handphone belum nih? Yang Little Lamb ada Valerie, Ceris ada nggak Ceris? Ceris, siapa lagi nih? Ada Vanya, ada siapa lagi? Ada Joanna, sama hari Minggu. Nah, sekarang yang beginner ada siapa lagi nih? Oh, beginner ada Hansel pastinya. Ada Hansel, ada Jose, ada Joel, ada siapa lagi ya? Banyak ya. Mana nih kakak lupa nih samanya nih. Siapa lagi nih? Udah pada di depan laptop belum? Oh, ada Darren, ada Nico, ada adiknya Gabriel, ada Brigita, ada siapa lagi nih? Banyak ya. Nah, yang junior yang kakak mau nyapa juga nih. Selamat tahun baru buat anak-anak Kingdom Kids Junior. Ada Devika, ada Zevanya Ayu, ada Dewi, ada siapa lagi nih? Ada banyak ya. Selamat tahun baru adik-adik. Oh ya, kakak juga mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik yang di luar Kingdom Kids. Bagi yang baru pertama kali bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Kita juga punya YouTube yang berbahasa Inggris dan juga ada Zoom. Nanti dilihat aja di Instagramnya GBI Kebon Siri jadwalnya apa saja. Oke adik-adik, sebelum kita memulai sermon, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebersamaan-Mu bersama kami hari ini. Kami berkumpul bersama melalui YouTube Tuhan untuk ibadah hari Minggu kami. Biarlah Tuhan hadir dalam pemikiran hati dan jiwa kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan Tuhan berikan kekuatan kepada adik-adik untuk menerapkannya dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hadirlah memberikan pemahaman bersama kami. Amin. Hari ini Kak Juwita akan berbagi firman Tuhan dengan judul supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang bunyinya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Adik-adik tentu masih seger ya dalam ingatan kita. Bulan lalu kita ngapain sih? Natal. Ya, kita bulan lalu baru saja merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disebut sebagai juru selamat. Nah, kalau ditanya nih, dia juru selamat. Terus tugasnya apa sih Kak Juwita? Ya, supaya bikin orang selamat. Kalau juru masak tugasnya apa? Mau masak? Juru mudi kerjanya apa? Tugasnya ngapain? Ya, mengemudi. Nah, kalau selamat, juru selamat membuat orang selamat. Nah, kenapa kita bisa selamat? Karena Tuhan Yesus lahir? Atau karena ada hal lain? Nah, hari ini Kak Juwita akan jelaskan perlahannya. Jadi Tuhan Yesus itu lahir sebagai juru selamat. Dia lahir seperti anak-anak yang lain. Lahirnya bayi dulu, nggak langsung besar. Nah, terus gimana anak bayi mau menyelamatkan orang lain? Wong dia aja masih diurusin sama ibu bapaknya. Terus kapan dia menyelamatkan manusia yang lain? Waktu dia bayi? Nggak mungkin kan? Nah, jadi Tuhan Yesus itu lahir, tujuannya dia dilahirkan ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Emang manusianya nggak selamat? Emang manusianya kenapa sih perlu diselamatkan? Manusia itu penuh dengan dosa. Mulai dari manusia yang pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian diturunkan lagi ke keturunan-keturunannya. Sehingga kalau dibiarkan, manusia itu akan punah. Tuhan tidak mau manusia itu binasa, karena Tuhan sayang sama ciptaannya. Lalu Tuhan mengutus anaknya, supaya yang tadinya manusia itu dalam kegelapan, dalam ketidakteraturan itu seperti apa sih? Nih Kak Juwita tunjukin ya. Nih, kayak gini nih. Gambarnya nggak teratur. Kelihatan nggak adik-adik? Nah, ini gambarnya ini. Ini ada rumah, ada bunga, ada ayam. Ini ada bola, ada anak, ada gunung. Nggak teratur. Begitu, manusia itu tidak teratur. Sehingga manusia itu karena tidak teratur, hiduplah dalam gelap. Kalau kita gelap, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain dalam gelap. Ada nggak yang bisa membaca dalam gelap? Gak ada Kak Juwita. Ada nggak yang bisa menulis dalam gelap atau ngerjain PR dalam gelap? Gak ada Kak Juwita. Memang gak ada. Nah, kalau kakaknya atau ibunya ada nggak yang bisa dandan atau pakai baju yang bagus, rapi, dandan lah ya, pakai lipstik atau pakai bedak kalau gelap? Gak ada kan? Coba kita buktikan. Gak kelihatan adik-adik. Coba ya. Kita nyalakan. Hah. Nah, jadinya compang-camping. Karena tadi pakai lipstiknya itu dalam gelap. Harusnya terang. Nah, kalau udah terang begini, Kak Juwita bisa perbaikin. Nih. Karena ada terang, jadi nggak belepotan lagi. Tapi kalau gelap tadi nggak bisa. Nah, jadi Tuhan Yesus itu adik-adik, dia datang seperti terang, supaya manusianya itu nggak gelap, supaya manusianya itu nggak mencong-mencong, supaya dandannya rapi, supaya bisa baca buku, bisa nulis, biar gambarnya teratur. Nah,
Terus gimana caranya? Tuhan itu kayak gimana? Bawa lampu, bawa buku, atau gimana? Bukan. Tuhannya itu datang sebagai juru selamat. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tadi dikatakan dia tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dia yang tidak mengenal dosa, Tuhan yang tidak mengenal dosa, itu ibarat buku, dia itu putih seperti ini, putih bersih ini. Dia tidak ada dosanya, putih seperti ini ya. Nah, itu dia yang putih seperti itu, dia memberikan nyawanya. Kakak ulang ya. Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya supaya yang tadinya kita gelap jadi terang, supaya yang tadinya belepotan jadi bagus dengan memberikan nyawanya. Tuhan disalibkan. Jadi Tuhan dia yang tadinya tidak berdosa, tidak mengenal dosa, dibuat menjadi berdosa, dibuat untuk menebus manusia yang berdosa. Supaya kita layak menerima berkat Tuhan, supaya kita layak menerima berkat Tuhan. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi Tuhan bukan datang bawa lampu, Tuhan bukan datang bawa bawa buku ngajarin kita, enggak. Tuhan datang memberikan nyawanya. Tuhan itu disalib adik-adik. Tuhan itu meninggal untuk kita. Dan satu-satunya pemimpin, satu-satunya teman yang memberikan nyawanya untuk orang yang dia sayangi, itu baru Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus. Jadi kita selamat. Kalau enggak tadi kita semuanya sudah musnah. Jadi Tuhan memberikan nyawanya, Tuhan memberikan dirinya supaya kita tidak gelap, supaya kita terang. Jadi kita layak di mata Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ini sudah tahun baru, kita punya paradigma baru kalau kita sudah diselamatkan Tuhan. Jadi karena kita sudah diselamatkan Tuhan, kita semua pemikirannya, kerangka berpikirnya itu harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya kan? Gitu. Jadi adik-adik, ini biasanya kalau orang tahun baru itu rencananya banyak. Mau masuk sekolah baru, mau ikut kegiatan baru, mau baju baru ya. Semuanya banyak yang baru karena tahun baru. Nah, di tahun baru yang dengan paradigma baru ini, yaitu paradigma yang Tuhan selalu kita jadikan pemimpin kita, karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, supaya kita hidup terang. Marilah kita dalam setiap aspek kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Pemikiran kita tertuju untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau sekolah, adik-adik mau ujian, itu mau kegiatan lain, selalu sampaikan kepada Tuhan. Biar minta Tuhan yang jadi pemimpinnya, minta Tuhan yang berkuasa atas tubuh adik-adik, jiwa adik-adik, roh adik-adik, biar Tuhan yang berkuasa. Karena kita sudah percaya, kita sudah lihat, kita sudah rasakan bahwa kasih Tuhan itu besar. Tuhan memberikan nyawanya untuk kita sehingga kita layak mendapat berkatnya. Gitu ya adik-adik ya. Baik, kakak pikir sudah cukup untuk sharing firman Tuhan hari ini, supaya di tahun yang baru ini hati yang baru, semangat yang baru, paradigma yang baru atas keselamatan yang baru dari Tuhan Yesus hadir dalam diri adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih sayang-Mu di tahun yang baru yang penuh semangat dengan paradigma baru ini. Tuhan, biarlah Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada kami untuk paradigma yang baru, yaitu paradigma yang mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Kingdom Kids GBI Kebon Siri, biarlah Tuhan hadir memimpin tubuh, roh, dan jiwa mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak garam dan terang, anak-anak yang membawa keselamatan kemanapun mereka berada. Kau berkati orang tuanya mereka ya Tuhan,
dalam mendidik dan membesarkan mereka. Berikan kekuatan supaya mereka juga tetap sabar dan semangat dan berpengharapan melihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Kami juga berdoa kepada pihak-pihak lain Tuhan yang mungkin belum mau untuk sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, biarlah Tuhan beri kerajinan dan semangat supaya semakin hari semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Kami berdoa kepada siapapun yang menonton YouTube ini Tuhan, biarlah Tuhan jamah tubuh, roh, dan jiwa mereka. Biarlah Tuhan hadir memberikan keselamatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk pemimpin jemaat kami, GBI Kebon Siri dan GBI Gatot Subroto ya Tuhan beserta jajarannya. Biarlah kehendak Tuhan yang hadir dalam kebijakan demi kebijakan yang dibawakan ataupun yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin gereja kami. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan, biarlah kasih-Mu hadir dalam tubuh, roh, dan jiwa pemimpin-pemimpin di negara kami ini Tuhan, sehingga kebijakan demi kebijakan yang mereka lakukan adalah untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan kami penduduk Indonesia. Kami juga berdoa khusus kepada seluruh anak-anak Kingdom Kids, seluruh anak-anak sekolah minggu di dunia ini Tuhan. Biarlah pertumbuhan mereka Tuhan yang berkuasa. Mereka tumbuh menjadi anak-anak garam dan terang. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan Tuhan melalui anak-Mu. Biarlah Kau mampukan juga kami menjadi orang-orang yang membawa keselamatan ke banyak tempat kemanapun kami pergi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan kita Zoom. Ibadah Zoom ya. Linknya bisa dilihat nanti di Instagram GBI Kebon Siri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Shalom. Adik-adik Kingdom Kids, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati adik-adik semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.